Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang senantiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid setiap harinya, kita yang senantiasa mendengarkan kajian agama, kita yang senantiasa meramaikan masjid-masjid Allah, mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dikategorikan sebagai orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Amin, amin ya rabbal alamin. Ambo pribadi Bapak Ibu sekalian bersyukur bisa berdiri di muka Bapak Ibu sekalian, karena ambo masih takana tepat setahun yang lalu di bulan Ramadan ketika lagi pandemi masih di awal-awalnya, itu Masya Allah selesai siap salat asar, ambo di masjid, Masya Allah itu jamaah ambo sadolahnya malaikat-malaikat Bapak Ibu sekalian. Malaikat-malaikat, ambo mau tas orang, ada kamera dan sebagainya, ibu-ibu bapak mendengar dari rumah masing-masing. Namun Masya Allah pada bulan Ramadan tahun ini kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid Allah, melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, mendengarkan kajian agama. Dan karena itulah kita mulai kajian kita kali ini dengan ucapan rasa syukur. Alhamdulillah. Bila Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, jadi tema yang akan ambo kusung pada kesempatan kali ini itu adalah suatu tema yang sangat penting, krusial dalam masalah ibadah. Kok tema kok sangat penting Ustaz? Karena tema inilah yang menentukan Bapak, Ibu, Abang, Uni, adik-adik sekalian, kita duduk di masjid kini mendengarkan kajian, apakah mendapatkan pahala atau tidak? Apakah ibadah tadi bernilai atau malah sia-sia saja? Apa temanya Ustaz? Yaitu berbicara mengenai masalah niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Timbul pertanyaan, Ustaz, ya, niat itu apa Ustaz? Niat Bapak Ibu sekalian itu bermakna qasdun. Qasdun jamaknya maqasid, bahasa Awaknya maqaswi Bapak Ibu sekalian. Jadi niat itu adalah tujuan. Kenapa niat itu tujuan? Karena suatu amal kalau tidak ada tujuannya Bapak Ibu sekalian, maka amal tadi bernilai sia-sia, tidak ada pahalanya di sisi Allah. Contoh, biasanya Bapak Ibu sekalian di maupun ambo kajian, perbedaan antara bapak-bapak sama ibu-ibu kalau ambo tengok gitu biasanya kalau kajian hendak dimulai, itu nan apa-apa biasanya yang pertama kali dicariku kalau tidak tunggak atau tidak dindiang dulu Pak. Mungkin apa-apa aku latihan mencari nafkah seren, Masya Allah luar biasa. Anggap misalnya muazzin dari Masjid Al-Falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, ambo masuk ke dalam masjid. Pas masuk ke dalam masjid, nampak ambo ada dua orang apa-apa sedang tersandar ke dinding. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, zuhur baru latihan Pak. Aku apalah tersandar ke dinding. Apa kata apa yang pertama? Ustaz, ambo kini tersandar ke dinding Ustaz. Niat ambo i'tikaf bermukim di dalam masjid Ustaz. Masya Allah, apa dapat pahala i'tikaf? Sementara apa yang kedua, ambo tanya, kalau apa aku alat tersandar apa ke dinding? Kata apa yang kedua? Itulah Ustaz, ambo masalahnya sebelum azan zuhur tu Ustaz, makan tambuh ambo 3 kali Ustaz. Tak tahu ambo tagak abil, ambo duduk sebentar. Apa yang pertama sama yang kedua sama-sama duduk di dalam masjid. Namun yang pertama dapat pahala i'tikaf. Sementara bapak yang kedua tidak. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, niat itu penting. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya suatu amal itu tergantung daripada niatnya.
Lanjutkan hadisnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Karena Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian memang sama-sama mendengar kajian kini, sama-sama melaksanakan solat tarawih. Namun ambo yakin niat pasti berbeda. Beda niatnya, beda pahalanya. Ibu, apa tujuan ibu datang ke masjid? Tujuan ambo datang ke masjid, Ustaz, Masya Allah ingin mendengarkan kajian agama Ustaz. Apa pahalanya Ustaz? Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Statusnya jihad di jalan Allah sampai ibu tadi pulang ke rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu kalau ingin dapat pahala jihad, tak perlu main tiang basoka senjata api pergi ke Palestina ke Syria, tak perlu. Cukup kita datang ke masjid mendengarkan kajian, dapat pahala jihad. Kalau abang, apa tujuan abang datang ke masjid? Tujuan ambo datang ke masjid, Ustaz, karena ingin meramaikan masjid Allah, Ustaz. Apa pahalanya, Ustaz? Sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun ila masjid. Ibu, apa tujuan ibu datang ke masjid? Tujuan ambo ke masjid, Ustaz, ambo pengen membalagaan mukenah baru ambo, Ustaz. Atau amakku pengen mempalagaan cincin ameh barunya, Ustaz. Ya, ada pun itu Bapak Ibu sekalian. Mempalagaan cincin ameh barunya. Kalau ditanya, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Maaf kalau Bu boleh tahu jam berapa kini ya Bu? Kini kok jam 9 baru kok. Nampaan mana? Itu orang yang datang ke masjid tujuan seperti itu, apakah mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Bapak, apa tujuan Bapak datang ke masjid? Tujuan ambo datang ke masjid, Ustaz, ingin bertemu dengan bapak-bapak yang lainnya, menjalin tali silaturahmi. Apa pahalanya, Ustaz? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, ingin dipermudah urusannya, falyasil rahmah, jalin tali silaturahmi. Abang, apa tujuan abang datang ke masjid? Tujuan ambo datang ke masjid, Ustaz, calon mintu ambo datang ke masjid, Ustaz. Kalau kane absensi ambo biko, ndak jadi ambo jadi minantu, Ustaz. Itu niatnya salah, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, perbaiki niat. Itulah luar biasa. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita pun dalam menghadapi bulan Ramadan kali ini, itu kita semua happy. Kita semua senang. Tapi tidak semua kesenangan tadi mendapatkan pahala di sisi Allah. Contoh, ambo katakan kepada ibu-ibu, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Ustaz. Bu, Masya Allah, kita lah di bulan Ramadan kini ya Bu. Kata mak tadi, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, senang hati ambo Ustaz, bulan Ramadan Ustaz, bisa ambo tingkatkan amal ibadah ambo Ustaz. Masya Allah. Amak akunya bergembira. Namun di sisi lain, ambo katakan kepada amak yang lain, Mak, alhamdulillah kini kita di bulan Ramadan ya Mak. Kata amak aku, kebetulan amak aku dari Maninjau. Ustaz, senang hati kami bulan Ramadan ke Ustaz. Bisa ambo menjual pensi ke Bukit Tinggi Ustaz. Astagfirullahalazim. Tujuan datang bahagia bulan Ramadan, tapi bukan niat untuk ibadah, melainkan untuk urusan duniawi. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita semua mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kini kita di bulan Ramadan, luruskan niat. Kalau datang dari rumah ke masjid untuk tujuan duniawi, maka tajdid niat tadi, perbaharui niat tadi, agar niat itu semata-mata karena Allah. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Silahkan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Silahkan. Baik, biasanya kalau kajian itu 20 menit biasanya Pak. Mau takutnya kok talam mau mana? Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Silahkan. Pas. Apa Bu? Oh, lanjutkan. Oke. Ustaz, ya. Kalau niat itu penting Ustaz, lalu apa hukum niat di dalam salat Ustaz? Apa hukum niat di dalam salat? Hukumnya
wajib, bahkan rukun Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tinggal salat secara berjamaah, niat salat, maka batalah salat kita. Kalau seandainya Ustaz, kami masbuk Ustaz, berlari kami dari luar ke masjid untuk mengajar dan sampai masbuk Ustaz. Namun akhirnya Allahu Akbar. Mau itu langsung. Lupa kami niat apa yang harus kami lakukan Ustaz. Kalau seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka ulangi solatnya balik. Mulai dengan niat, lebih mulia bagi seorang masbuk ketimbang melaksanakan solat tapi solatnya batal. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, ambolah berusaha banalo berangkit capek-capek. Tadi kalau memang talambek itu aja lah kita. Hanya kadang contohnya demi Allah Bapak Ibu sekalian, itu memang acuk terjadi. Kadang contohnya demi Allah, ambo menjadi imam waktu itu. Ambo menjadi imam, ketika ambo lagi rukuk, itu kan di rakaat pertama memang sengaja ambo lamuan gitu. Jadi untuk mengajar bapak-bapak, ibu-ibu yang talambek jangan sampai masbuk gitu. Jadi nampak kamilah pahalanya. Ambo pernah ketika menjadi imam, ambo lah rukuk, ambo lamuan, itu ada apa-apa menggerusuh-gerusuhnya saruangnya. Untuk sebagai isyarat tunggu sebentar. Namun apa kau tidak hanya digerusuh-gerusuhnya saruangnya, apa kau dari pintu tu diteriakinya kamu. Imam, tunggu. Astagfirullahaladzim, imam sedang sholat disuruhnya untuk menungguinya gitu. Astagfirullah. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, lebih dahulu kita datang. Tapi kalaupun seandainya terlambat, tak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu salatal fajri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lanjut salat. Itu lebih mulia ketimbang Allah Akbar. Mengajar salat seperti itu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, niat itu penting. Ustaz, kalau seandainya kami lupa niat ke dalam salat Ustaz, baru di rakaat ketiga kami takana. Astagfirullahaladzim. Hari lah rakaat ketiga, tapi ambo lunjun niat ledo batu. Kalau seandainya niat setelah salam boleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi, ambo barusan ko solat zuhur ya Allah. Boleh niat seperti itu Bapak Ibu sekalian? Tak. Niat itu harus dilaksanakan di awal salat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita sadalahnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah tindak tanduk kita, setiap ibadah bernilai di sisi Allah. Karena apa? Karena niatnya yang benar. Kalau ada di antara kita datang ke masjid untuk urusan duniawi, maka tinggalkan niat tadi, tajdid niat tadi. Mudah-mudahan dengan memperbaharui niat, kita semua mendapatkan pahala di sisi Allah. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kalau nak kita salat lain, silakan. Masya Allah, pertanyaan bagus. Ustaz, kalau kami dari rumah niat kami salat berjamaah ke masjid Ustaz, apakah ketika sampai di masjid kami ulang niat balik Ustaz? Jawabannya ulang. Bakok gitu Ustaz. Tajdid niat itu penting. Bapak Ibu sekalian misalnya berangkat dari rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udahlah kita ke masjid dulu salat zuhur. Datang niat dari rumah pergi ke masjid untuk melaksanakan salat zuhur. Namun ternyata tiba di tepi jalan, Masya Allah nampak kawan lama mau tagak 5 minit dulu. Ketika kemudian masuk ke dalam masjid, apa yang kita laksanakan? Kita laksanakan salat tahiyatul masjid dahulu. Atau kemungkinan siap tu salat sunnah wuduk dulu. Kemudian salat sunnah qabliyah dulu. Baru kita melaksanakan salat fardu. Karena tujuan niat kau Bapak Ibu sekalian, itu adalah membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Bapak Ibu sekalian kalau niat, kalau lebih mendetail seketik, okey. Dalam mengasalah niat kau Bapak Ibu sekalian, itu berhubungan dengan pertanyaan beliau tadi. Ustaz, apakah haruslah kami mau ulang niat balik Ustaz? Jawabannya perlu. Karena Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kata Mbak tadi, niat itu tujuannya membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kalau kita berniat itu minimal ampe halko harus masuk ke dalam niat. Apa niat tersebut? Allahu Akbar. Ketika kita melaksanakan solat, sebelumnya harus ada niat. Ada dua. Imam Syafi'i mengatakan ketika takbir. Imam Hambali mengatakan sebelum takbir. Karena talafuz niyah itu hukumnya mustahabbah. Niat itu harus ada ampe. Yang pertama, solatnya solat apa? Nawaitu salatal fajri. Bara rakaat, 2 rakaat. Rak'ataini. Menjadi imam atau menjadi makmum? Makmuman. Karena siapa? Karena Allah lah. Lillahi ta'ala. Nawaitu salatal fajri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Ustaz nak mengerti kami jawab bahasa Arab tu Ustaz. Bisa kami ubah jawab bahasa Indonesia Ustaz? Boleh. Sengaja aku
salat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Allahu Akbar. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita ketika hendak melaksanakan salat, kita ulang niat balik. Karena niat dalam salat itu hukumnya rukun. Kalau tak tinggal niat kita, maka tidak sah salat kita. Masya Allah. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian? Baik. Kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, jadi karena kita berhubung di bulan Ramadan, kalau seandainya selama muamalah ada salah khilaf kata, tersinggung baik Bapak Ibu sekalian, dimaafkan nama Bapak Ibu sekalian. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya itu saya bisa mau sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini berkah insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.